Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian dari admin Anxiety Care Indonesia Regional Jateng DIY. Kebetulan hari ini kita dapat tamu, yaitu para mentor dari Anxiety Care Indonesia, yang di sini nanti kita akan sedikit mengupas tentang hidup bebas dari kecemasan atau anxiety. Sebelumnya kita kenalan dulu. Silakan dari yang cowok dulu, yang cowok apa cewek? Cowok dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Didit. Saya mentor dari Anxiety Care Indonesia. Saya rumahnya Jawa Tengah juga, jadi satu regional sama Mas Rian. Halo, saya Indi. Kebetulan saya sebagai pengurus ACI dan mentor juga di Yayasan Anxiety Care Indonesia. Saya berasal dari Sumatera, tepatnya di Lampung. Loh, ternyata jauh sekali ya Mbak, Sumatera. Jadi kita lagi dapat regional Jateng, lagi dapat apa nih, hal bagus ya, tamu bagus ini, bisa sedikit memberikan apa ilmunya atau sharing di sini ya Mas. Jadi kita hari ini mau membahas hidup bebas dari kecemasan atau anxiety. Nah, bisa dijelaskan sih Mbak, apa itu anxiety atau kecemasan? Untuk anxiety sendiri adalah sebuah sebuah perasaan atau emosi yang sebetulnya itu adalah hal yang wajar. Ya, hal yang wajar di setiap kita manusia ini memilikinya gitu kan. Hanya yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah kecemasan yang berlebihan atau anxiety disorder gitu Mas Rian. Jadi kalau orang-orang bilang kamu anxiety ya, pasti kita semua punya gitu kan. Nah, yang lain adalah jika seseorang mempunyai kecemasan yang berlebih. Bagaimana cara melihat bahwa seseorang itu kecemasannya berlebih atau tidak wajar? Jadi di situ biasanya orang-orang yang mempunyai anxiety disorder itu dia takut akan hal-hal yang sebetulnya orang normal mampu lakukan. Gitu. Jadi misal nih kita takut rame gitu kan, padahal kan di keramaian itu sesuatu yang wajar gitu kan, sesuatu yang memang harus kita lakukan. Misal kita ke pasar atau kita bertemu dengan orang-orang lain di luar dari rumah kita gitu kan. Tapi orang-orang yang mempunyai anxiety disorder kebanyakan nggak nyaman atau merasa takut, merasa terancam gitu. Salah satu ciri orang yang terkena anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih itu biasanya gimana Mbak? Ciri utamanya orang itu? Ciri utamanya itu tadi yang saya bilang, bahwa dia memiliki trigger tertentu atau ketakutan tertentu di hal-hal yang orang normal bisa lakukan tapi dia tidak gitu. Salah satunya itu ya, trauma itu adalah pemicu. Dan yang pokoknya hal yang bisa kita lihat paling menonjol dari seorang yang mempunyai anxiety disorder adalah itu tadi Mas Didit ya. Betul. Dia takut akan hal-hal yang sebetulnya orang itu sepele, benar gitu loh. Itu sepele, orang lain bisa melakukan tapi dia tidak bisa. Dan contoh realnya gini Mas Rian. Jadi misalkan orang lain pasti bangun tidur pernah nggak enak, pernah di posisi salah tidur dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika itu diderita oleh seorang ansieter, dia akan lebih tuh mikirnya, wah jangan-jangan aku kena ini, wah jangan-jangan aku kena itu, kayak gitu. Ya karena terlalu berlebihannya itu yang ciri-cirinya. Jadi kalau ya ciri-ciri orang anxiety seperti itu, selalu melebihkan sesuatu hal yang kecil sebetulnya kalau orang normal alami. Kesemutan aja ada yang bingung loh. Ya, kenapa aku kesemutan terus ya gini-gini, padahal dia duduk bersila kelamaan kan semua orang pasti mengalami kesemutan juga ya. Tapi biasa aja. Tapi ketika berlebih itu pikiran kemana-mana. Ya, jadi dia merasa selalu terancam bagaimanapun situasinya gitu. Situasi yang tidak membuat dia nyaman. Dan itu orang lain ya biasa aja menjalaninya gitu. Sebetulnya seperti itu. Terus trigger ya. Trigger itu kan berarti trigger utama itu hanya pola pikirnya sendiri bahwa itu mengancam hidupnya. Atau ada trigger lain seperti segala sensasi dari tubuh. Dan ini bangun tidur itu memang pemicu dari pikiran yang berefek ke tubuh, atau ada circle sendiri dari tubuh ke pikiran atau dan lain sebagainya, itu gimana Mbak? Jadi kalau anxiety disorder sendiri itu disebabkan oleh dua hal biasanya. Jadi dia dari trauma dan pola hidup dan pola makan yang buruk gitu Mas. Kalau misalkan itu semua terjadi, misal nih ada orang yang terkena anxiety tapi dia tidak terkena dispepsia. Nah, ruang lingkup ACI ini kan mendampingi para penderita dispepsia, GERD dan anxiety gitu kan. Tapi tidak semua orang yang mempunyai anxiety itu
dia mempunyai dispepsia. Bisa juga dengan sebaliknya. Betul, bisa jadi diawali oleh trauma masa kecil atau trauma yang dia sudah dewasa tapi itu tidak bisa hilang dari alam bawah sadar dia gitu kan. Dan memang betul-betul pola hidup dan pola makan yang sama sekali itu berantakan lah seperti itu bahasanya gitu kan. Jadi ya bagaimana ya kalau misalkan kita memang trigger kita awalnya adalah pola hidup dan pola makan yang buruk, kita bisa selesaikan itu segera. Kita konsisten, kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan gitu kan, perbaikan pola makan dan pola hidup, maka nanti pola pikir akan mengikuti dan pola sifat juga akan mengikuti. Tapi kalau misalkan trigger kita adalah trauma, ya memang harus kita butuh bantuan butuh bantuan dari luar untuk melepaskannya seperti itu, ataukah itu hipnoterapi ataukah seorang psikiater seperti itu. Berarti kita harus memisahkan bahwa kecemasan atau anxiety itu berasal dari dua. Ya, itu dua itu bisa terjadi karena salah satunya dispepsia itu gangguan pada lambung kan, atau pencernaan dan lambung. Ya, itu dispepsia, dan yang satunya lagi karena pola pikir. Ya, berarti ada dua trigger yang bisa menyebabkan kecemasan berlebih. Nah, penyebabnya kita sudah tahu, dan seputar penyakitnya itu tadi kecemasan berlebih, takut pada sesuatu. Nah, sekarang kita nanya bagaimana cara mengatasi hal tersebut, badan dan pikiran itu. Jadi kita harus bisa mengatasi badan itu tadi kan kompleksnya kita harus menjaga pola makan. Mungkin kalau pencernaannya butuh tambahan gizi atau itu tinggal obatnya apa aja, mungkin vitamin ya, bukan obat ya Dok. Nah, kalau pola pikir itu gimana? Hipnoterapi dan lain-lain itu maksudnya gimana, Mbak? Sedetail apa yang bisa kita lakukan sebagai penderita kecemasan berlebih itu untuk memperbaiki agar bisa melewati. Seperti yang saya bilang tadi kan kita memiliki dua trigger ya untuk anxiety disorder sendiri, yaitu trauma dan pola makan dan pola hidup yang buruk. Kalau untuk trauma itu sendiri, itu termasuk ruang lingkup luka batin, terus hal-hal inner child kita gitu kan, atau hal-hal yang memang membuat kita itu nggak nyaman dan masuk di alam bawah sadar kita. Nah, untuk pola makan dan pola hidup yang buruk itu jelas. Itu memang, dari makan kamu memang nggak baik ya, atau dari pola hidupnya memang nggak baik ya gitu kan. Dan cara untuk melepaskannya, itu keduanya memang butuh namanya perubahan. Karena anxiety disorder akan sembuh dengan anxiety in order. Jadi ketidakdisiplinan akan sembuh dengan kedisiplinan seperti itu gitu ya Mas Didit ya. Mungkin kalau untuk kalau misalkan di ACI sendiri kita punya yang namanya pola 4P gitu kan, yang memang sudah Bang Erik atau founder kita sampaikan materi-materinya, dan memang itu terapi yang beliau jalani selama bertahun-tahun karena memang mungkin sudah mentok ya, kalau ke bahasa kita tuh mentok, udah kehabisan dana, terus kita sudah bingung mau kemana gitu kan ya, sampai akhirnya beliau menciptakan yang namanya metode 4P gitu Mas Rian. Dan itu harus step by step sih, misalkan kayak metode basic apa Mas Didit? Kalau untuk di metode basic ini kembali lagi Mas Rian ya, tadi Mbak Indi udah dimulai dari advance ya kalau di kita ya, dan ini sebetulnya kita kenal dengan dua metode ya, tadi ya di ACI itu di pola 4P ini ya, metode basic yaitu menjaga pola makan dan pola hidup. Terus metode advance itu untuk menjaga pola pikir dan pola sifat kita, karena itu empat-empatnya itu jadi pemicu nih, pemicu kenapa anxiety nongol tuh karena empat-empatnya gitu. Dan sering-seringnya teman-teman yang dialami, yang seringnya teman-teman semuanya mengalami itu dari 4 ini, dan kita kok nggak sadar di pola hidup, pola makan dan pola hidup itu sering-seringnya nggak sadar. Betul. Padahal ini pengaruh banget. Betul. Mungkin teman-teman yang sekarang nonton tuh kalau inget lagi ketika teman-teman dulu panic attack, bisa dipikirkan lagi kenapa dulu panic attack. Pasti ada beberapa hal, entah telat makan atau kopi, mungkin pemicunya banyak kan itu ya Mbak ini ya. Salah makan dan telat makan itu ada di situ. Pasti ketika teman-teman dulu mengalami panik attack pasti ada itunya tuh pasti. Karena seperti Bang Erik bilang, yang aku ingat banget itu ada 3 pilar. Jadi badan, pikiran, perasaan. Ketika badan kita lemah, pikiran kita lemah, perasaan kita lemah, ya udah selesai panik attack gitu. Nah, di 4P ini kita untuk langkah awal kita diminta untuk yang paling mudah itu mengontrol badan dengan menerapkan pola makan dan
pola hidup yang baik. Itu untuk penjelasan 4P itu sebenarnya di YouTube-nya Bang Erik itu ada, tapi step by step-nya sudah lengkap sih menurut saya. Sudah lengkap banget ya. Dan kalau kita simpulkan bahwa anxiety disorder itu memang pada dasarnya dan basicnya itu memang harus merubah ya Mas. Mungkin lebih penekanannya adalah merubah pola pikir, pola makan, pola hidup, pola pikir dan pola sifat. Tapi keduanya, maksudnya entah itu trauma ataupun memang gaya hidup yang buruk, pola makan yang salah, itu memang betul-betul harus kita rubah dari kondisi tubuh dulu. Ya, itu adanya di pola makan dan pola hidup. Nah, selebihnya kalau misalkan kita sudah bisa konsisten di sana, kita akan bisa lebih mudah tuh merubah pola pikir kita, merubah pola sifat kita gitu kan. Karena untuk menjalani pola hidup yang baik itu sendiri kan sudah membutuhkan apa ya Mas ya, ini kenapa ya kok saya harus begini, kenapa sih saya kok harus makan per 4 jam sekali gitu kan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya orang aku juga nafas selama ini aku hidup juga, kenapa aku harus merubah pola nafasku kan. Jadi kan itu kalau misalkan memang teman-teman bisa disiplin, pasti oke, saya ingin sembuh, saya ingin pulih, apapun arahannya saya lakukan tanpa harus banyak bertanya kenapa, dan kenapa, seperti itu. Fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Yes, action gitu. Ya, betul itu Mas. Oke, jadi kesimpulan dari perbincangan membahas masalah hidup bebas dari cemas, kesimpulannya buat kita apa Mbak saran? Oh ya, jadi untuk mengawali bagaimana cara kita pulih dari anxiety disorder adalah perubahan dari pola makan dan pola hidup kita menjadi lebih baik. Itu sih sebenarnya kesimpulan dari ya basic lah ya Mas, basic awalnya, dan itu adalah pembuka kita untuk bagaimana sih kita bisa pulih. Jadi perubahan dulu, kita melakukan dulu 2 perubahan dari pola tersebut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan ditunggu konten-konten berikutnya. Kita akan membahas besok, kita masih Mbak Indi di sini, kita ngajak ngobrol lagi tentang masih seputar 1001 sensasi, bahwa anxiety itu memiliki banyak sensasi yang kadang orang itu masih bingung kenapa sih. Nanti kita bahas lagi. Jadi sementara untuk tema hari ini hidup bebas dari cemas, kesimpulannya bahwa kalian bisa melewati ini, semua pasti berlalu dengan cara hidup lebih baik. Kalau mau detail pola-pola yang kalian terapin dalam hidup kalian, kalian bisa menggunakan metode yang telah ditemukan oleh Mas Erik Wibowo. Banyak di kontennya. Jadi nanti kita juga di YouTube-nya Bang Erik juga banyak. Nanti kita juga sebagai regional ini yang sudah melewati dan diajari sama mengikuti pelatihan Bang Erik, kita juga sudah menerapkan pola 4P itu. Pelajari, karena saya juga ngasih testimoni, saya sudah bisa melewati ini karena pola tersebut. 4P, yaitu pola makan, pola hidup, pola pikir, dan pola sifat. Jadi oke, sementara gitu dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.